Selamat malam, Bapak-bapak semua, para uskup, Iya. kardinal, paus. Uskupnya di mana, Pak? Uskupnya Ini pindah tidak ada. tetangga. Saudara-saudara semua ini saya tabiskan menjadi uskup sejak kamu tuh. Ya. Aduh, Aduh, Nah, jangan. jangan Pak. Jangan, Bapak. kita Jangan, Pak. Saya sudah karena saudara berkeluarga kita soalnya. Protestan itu mereka lebih dari itu, setiap orang menjadi paus. Kata dari Martin Luther ya. Nah, tadi berbicara tentang Mempelai Kristus. mempelai Kristus ya. Begini. Kita harus mengerti seperti yang dikatakan dalam Alkitab bahwa gereja itu adalah mempelai Kristus. Itu di Efesus toh bab 5. Nah, itu kita harus pahami dalam konteks spiritual tentu saja. Toh. Kita jangan sampai berpikir sedemikian konyol, sedemikian antroporfimistik sehingga cara berpikir kita menjadi tidak nyambung ya. Macam kita kalau Paulus katakan bahwa kita adalah tubuh mistik Kristus ya. Ini kata tubuh ini kan itu maknanya harus dipahami secara analogis. Jadi ada yang sama tetapi sekaligus berbeda. Tubuh seperti tubuh kita manusia atau tubuh apa saja. Jadi ada satu sistem kerangka, tetapi ini harus dimaknai secara analogis. Jadi ada kesamaan tertentu tetapi ada perbedaan. Nah, tadi membahasakan sesuatu yang spiritual dengan istilah-istilah yang manusiawi seperti itu, supaya kita bisa paham. Karena memang demikianlah, hanya dengan bahasa manusia lah kita memahami realitas ilahi. Jadi kalau Allah berbicara kepada manusia dengan bahasa Allah, kita manusia tidak bisa pahami. Dia hanya bisa dipahami kalau dia berbicara dalam bahasa kita. Kita ini berbicara kepada anak kecil, kepada bayi, hanya bisa dipahami bayi dalam bahasa bayi. Kalau bayi yang belum pernah bisa omong, mungkin 1-2 tahun atau bahkan berapa bulan, kamu mulai pakai dengan istilah ya silakan makan, dia tidak mengerti. Yang dia mengerti adalah ketika Anda menyentuh dia dengan bahasa sentuhan. Oh, itu baru dia mengerti. Nah, jadi kita harus mengerti, itu bukan soal siapa yang berbicara, tapi siapa yang mendengar. Nah, jadi konteksnya seperti itu ketika kita katakan soal perkawinan dengan Yesus. Konteksnya seperti itu. Tapi kita harus paham Yesus, siapa itu Yesus? Dia adalah Allah sendiri. Jadi ketika dikatakan perkawinan, persatuan sama seperti perkawinan. Pada umumnya perkawinan manusia itu ada persatuan di situ. Nah, dalam konteks kita manusia dan Tuhan itu ada persatuan antara kita ciptaan itu dengan Yesus yang Allah, yang adalah Allah itu sendiri. Jadi persatuan antara ciptaan dengan Sang Pencipta itu sendiri. Jadi kita harus paham seperti itu. Jangan berpikir, wah ini bagaimana kita, apakah kita ini rame-rame dengan Tuhan Yesus? Waduh, cara berpikir seperti itu jadi kacau. Ya, jadi Anda harus mengerti konteks Tuhan, dia sebagai Allah. Jadi kita semua yang bersatu dengan dia, proses persatuan itu dalam bahasa yang paling intim untuk konteks manusia adalah bahasa perkawinan. Dalam perkawinan itulah terjadi peleburan cinta, persatuan level tertinggi. Nah, jadi kita harus pahami konteks itu. Nah, bagaimanakah hal itu direalisasikan? Secara perlahan-lahan melalui pelepasan, pengekangan diri. Jadi kita harus melepaskan diri dari hal-hal yang duniawi untuk kemudian bisa bersatu dengan yang surgawi, yang ilahi, yang spiritual. Nah, proses pelepasan itu macam-macam. Mulai dengan orang itu ya, puasa sedikit, bahkan melakukan laku tapa yang lain. Nah, dalam konteks untuk para biarawan-biarawati, mereka melakukan proses pengekangan diri dengan tidak menikah itu. Apakah Kemurnian. itu hanya kemurnian itu? Karena itu salah satu yang sulit bagi kebanyakan orang, tapi gereja Katolik mau menunjukkan berdasarkan teladan Tuhan Yesus sendiri bahwa kita manusia itu bisa untuk melakukan ini. Sekaligus dia tunjukkan bahwa tujuan kita di dunia ini bukan untuk dunia itu sendiri, tetapi kita hidup untuk terarah kepada yang ilahi. Nah,
Yang seperti itu bukan hanya ciptaan gereja Katolik zaman modern, no. Sejak zaman perjanjian lama juga sudah ada, ya. Kita lihat misalnya Yeremia bab 16 ayat 1 tentang bagaimana pola hidup Yeremia yang tidak kawin dan seterusnya. Lalu kemudian kalau kita omong ke perjanjian Barat juga kaum Eseni, ya, itu mereka tidak menikah, ya. Iya, Jadi Eseni. kita harus mengerti konteks itu. Jadi jangan berpikir wah ini hanya buat-buatan dari orang Katolik, Anda keliru, Anda paham baik-baik itu sejarahnya. Apalagi dalam Alkitab kalau kita misalnya masuk ke Matius bab 19 ayat 12, ya. Itu kan tuh Yesus jelas-jelas katakan ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, itu para sida-sida. Dan ini yang terakhir yang penting. Ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan surga. Karena kemauan sendiri demi kerajaan surga. Jadi jangan keliru bilang, ini paus ini paksa-paksa orang untuk tidak menikah, ini pelanggaran HAM ini. Waduh, Anda itu tidak mengerti apa-apa nih. Ini bukan paus yang paksa. Ini orang-orang muda yang karena kemauannya sendiri untuk tidak menikah. Itulah. Tapi alasannya apa? Bukan karena dia mau lari dari tanggung jawab, apa bukan? Karena kerajaan surga. Nah, tapi lihat ada kalimat berikutnya. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Siapa yang dapat mengerti? Ya, jadi ini bukan hal yang sederhana. Memahami hal itu bukan hal yang sederhana. Only in the light of God we can see light. In your light, Lord, we see light. Hanya dalam terang Allah kita dapat memahami rahasia-rahasia Allah. Kamu akan lihat, bukan kita bisa lihat di dunia ini begitu terang benderang sebenarnya. Hal-hal bagi kita yang mungkin rasanya aduh macam miris, tapi bagi orang dirasa sebagai pesta pora. Saya sempat berbicara di channel yang lain, saya katakan, saya ini laki-laki, ya, saya normal saja, saya ingin menikah, ya. Nah, kalau saya menikah, saya masih single ini. Kalau saya menikah, saya merasa agak mengganggu, bukan agak, tapi sangat amat mengganggu nurani saya kalau saya menceraikan orang yang saya cintai, termasuk menduakannya. Saya merasa tidak tega. Ya, saya itu bukan karena apa, tapi saya merasa nurani saya tidak bisa begitu. Saya merasa itu saya sangat melukai orang yang saya cintai, dan terutama saya melukai diri saya sendiri, ya, bukan hanya karena dianya, tapi juga karena saya merasa nurani saya tidak terima seperti itu, ya. Nah, jadi kita tidak mau mengatakan mereka yang lain itu salah, tapi ya itulah ada orang yang malah terbalik, mereka aman-aman saja, oke, ya, silakan. Tapi kita bisa lihat fakta bahwa sudah ada perbedaan, ya. Jadi kita lihat di dunia ini sudah ada yang berbeda seperti itu. Saya, ya, ini bukan soal saya, tapi kan kita bisa lihat di dunia ini begitu banyak. Ada orang yang setia dengan pasangannya walaupun nampak tidak membawa manfaat, bahkan lebih banyak merugikannya dilihat dari segi dari kacamata duniawi. Tapi dia tetap mencintainya. Jadi cintanya tidak diukur oleh pelampiasan nafsunya atau diukur dari kemanfaatan dari segi seksualnya. No. Cinta itu lebih dari sekedar hubungan seks. Lebih dari itu, ya. Jadi cinta itu ada satu level yang lebih tinggi. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa untuk memahami itu kembali kepada Matius 19:12, untuk memahami sesuatu itu, apalagi sesuatu itu adalah realitas surgawi, itu bukan hal yang kecil. Dibutuhkan lompatan rohani. Dan lompatan itu dalam banyak hal hanya bisa dimiliki atau hanya bisa dilakukan atau bisa terjadi kalau ada rahmat Allah. Kita lihat misalnya Roma bab 12 ayat 2, ya. Itu 12 ayat 2, ya. Do not conform with the world where you live, rather be transformed to the renewal of your mind.
so that you can know the will of God, what is right, perfect, and pleased to God. Jadi untuk mengetahui apa yang baik dan benar ya. Nah, untuk mengetahui yang baik dan benar seperti itu bukan hal yang sederhana. Dibutuhkan rahmat Tuhan. Santo besar mengatakan bahwa untuk melakukan kehendak Tuhan itu memang sulit sekali. Jadi bukan saja kita membutuhkan rahmat Allah bukan hanya untuk dapat melakukannya, tapi pertama untuk memahaminya. Jadi tanpa rahmat Allah bukan saja kita tidak bisa melakukannya, tapi kita bahkan juga tidak bisa memahaminya. Jadi dibutuhkan rahmat Allah. Jadi kita lihat itu ada perkembangan seperti itu. Nah, dalam konteks kitab suci kita harus mengerti ada pedagogi ilahinya, ada proses perkembangannya. Bukannya soal perkawinan atau pengekangan diri itu, tapi untuk hal-hal yang lain. Misalnya soal balas dendam, kalau kita baca soal Kain dan Habel, apalagi anak mereka Lamek, ya, itu dalam Kejadian bab 2 ayat 24 itu dia dendam luar biasa. Lalu kemudian dalam Levitikus itu mulai diturunkan sedikit menjadi mata ganti mata, gigi ganti gigi, artinya 1 lawan 1. Tapi dalam perjanjian baru sudah mulai ada pengampunan, sehingga ketika komunikasi antara Yesus dan Petrus bilang apakah bisa mengampuni yang sempurna itu sampai 7 kali, karena pada waktu itu sudah ada pemahaman tentang pengampunan dan yang batasnya adalah 3 kali. Karena itu Petrus berpikir bahwa kalau sudah 7 kali berarti dia sudah sempurna sekali, tapi Yesus bilang tidak, bukan 7 kali tapi 70 kali 7 kali. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan Kejadian bab 4 ayat 24 itu atau bab 2 ayat 24, di situ kan Lamek bilang barang siapa yang bunuh Lamek kepadanya akan dibalaskan 70 kali 7 kali. Artinya dari pembalasan yang tak terbatas menuju kepada pengampunan tak terbatas. Jadi kita lihat ada proses pedagogi ilahi, bagaimana Allah menuntun, bagaimana Allah mendidik umat manusia. Nah, dalam konteks kawin mawin itu juga sama. Karena awal-awalnya Tuhan, kalau lihat juga di Kejadian itu, mendidik orang untuk mencintai secara sempurna, terutama melalui Adam dan Hawa. Tapi ketika mereka jatuh, maka terjadilah hubungan seksual yang sifatnya objektifisir. Pasangan menjadi objek pelampiasan nafsu diri. Tapi kemudian terjadilah perlahan-lahan Yesus mulai ajar bahwa biar engkau melihat saja, memandang seorang wanita, tapi kalau engkau menginginkannya, engkau sudah berdosa kepadanya dalam hatinya. Bahkan itu tentang perceraian itu mereka kata itu kan Yesus Musa yang melegitimasi, tapi kan Yesus bukan Musa, tapi karena kedegilan hati memakan Musa mengiyakannya. Berarti sebenarnya bukan Tuhan menghendaki, tapi karena kedegilan hati manusia, makanya Musa ya kalau kasarnya bawa nama Tuhan untuk sekedar mengizinkan mereka. Nah, tapi kalau kita lihat misalnya 1 Yohanes bab 2 ayat 16, ya di situ kita bisa lihat bahwa segala sesuatu di dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu bukan dari Bapa, tapi dari dunia. Jadi keinginan daging, ya nafsu itu bukan dari Bapa, tapi dari dunia. Karena itu kalau hubungan seksual itu bukan adalah arena untuk pelampiasan nafsu. Oh, Anda keliru sekali, itu tidak Kristiani, tidak Katolik, tapi itu adalah hubungan cinta. Nah, jadi kita lihat bagaimana memahami realitas perkawinan, persatuan itu sedemikian tingginya itu, supaya kita bisa paham dengan baik. Karena kalau tidak, banyak orang yang sebut diri sebagai pengikut Yesus, tetapi apa yang diajarkan persis terbalik dari yang Yesus ajarkan.